Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Almas Nisaul Fauziah, NPM 041 dari kelas Bisnis Internasional J. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda, berdasarkan banyak perjanjian yang telah disepakati bersama. Pihak yang melakukan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Sebagian dari masyarakat Indonesia mungkin pernah membeli barang-barang impor, seperti misalnya tas, kosmetik, atau barang-barang lainnya. Selain barang, cukup banyak pula bahan makanan yang teman-teman nikmati ternyata merupakan produksi dari luar negeri. Barang-barang tersebut dapat tersedia di Indonesia karena adanya perdagangan secara internasional. Pada dasarnya, suatu negara tidak memiliki semua kebutuhan sumber daya alam, manusia, jasa, maupun yang lainnya dalam satu negara. Hal tersebut mempengaruhi negara-negara dunia melakukan ekspor-impor untuk pemenuhan kebutuhan negaranya. Perdagangan internasional muncul disebabkan oleh sumber daya barang dan jasa yang dimiliki oleh suatu negara dan tidak dimiliki oleh negara lain, sehingga mengakibatkan penawaran dan pembelian antar negara. Penyebab lain terjadinya ekspor-impor dalam perdagangan internasional tentang hasil produksi yang sangat variatif di setiap negara, diferensiasi harga barang, motivasi untuk menambah produktivitas, dan lain-lain. Hal tersebut menjadi penyebab terjadinya ekspor-impor dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional memberikan dampak positif maupun negatif bagi negara. Dampak positif diantaranya mempererat hubungan persahabatan antar negara, meningkatkan kesejahteraan suatu negara, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan sebagai sumber pemasukan negara, mendorong majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping dampak positif yang diberikan, perdagangan internasional juga memberikan dampak negatif bagi suatu negara yang terlibat. Antaranya, persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional, industri kecil yang tidak mampu bersaing akan gulung tikar, serta munculnya penjajahan ekonomi oleh negara yang lebih maju. Hukum perdagangan internasional termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, standarisasi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan dan pengamatan perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan ekspor, kerjasama perdagangan internasional, sistem informasi perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan, komite perdagangan nasional, pengawasan, serta penyidikan. Lalu ada teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional ada dua, yaitu teori perdagangan klasik dan yang kedua adalah teori perdagangan modern. Teori perdagangan klasik, merkantilisme. Merkantilisme merupakan di mana suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditujukan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Teori perdagangan internasional dari kaum merkantilisme berkembang pesat sekitar abad 16 berdasarkan pemikiran mengembangkan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi dengan mengusahakan jumlah ekspor harus melebihi jumlah impor.
Teori merkantilisme mempunyai prinsip-prinsip utama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membatasi impor dan meningkatkan ekspor. Yang kedua, mengusahakan neraca perdagangan aktif. Yang ketiga, memperluas daerah jajahan. Yang keempat, monopoli perdagangan. Dan yang kelima, mencari logam mulia sebanyak-banyaknya. Contoh kasus merkantilisme. Yang pertama yaitu Inggris. Peletak dasar merkantilisme di Inggris adalah Raja Henry VII dengan cara meningkatkan industri topi dan meningkatkan perpajakan untuk memajukan pelayaran atau perdagangan. Merkantilisme di Inggris mengalami masa kejayaan pada masa Perdana Menteri Oliver Cromwell yang mengeluarkan Act of Navigation, yaitu peraturan tentang pelayaran dengan tujuan melindungi perdagangan di Inggris dari negara-negara saingannya. Isi Act of Navigation adalah A. Barang-barang dari daerah jajahan Inggris hanya boleh diangkut dengan kapal-kapal Inggris. Yang B. Barang-barang dari negara Eropa hanya boleh diangkut dengan kapal dari Inggris. Dan yang terakhir, pelayaran di pantai Inggris hanya untuk kapal Inggris. Kemudian ada teori keunggulan absolut. Teori keunggulan mutlak atau teori keunggulan absolut merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith yang menjelaskan tentang keunggulan suatu negara terhadap negara lain secara mutlak dalam hal produksi. Dalam teori keunggulan mutlak, suatu negara akan mengungguli negara lain secara mutlak dalam produksi barang jika mampu menghasilkan barang dengan biaya produksi yang lebih murah. Keunggulan mutlak juga dapat diperoleh oleh suatu negara jika mampu menukar barang dari negara lain yang jika diproduksi di dalam negeri hanya memberi laba yang sedikit dan memerlukan biaya yang lebih mahal. Selain itu, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Misalnya, Indonesia memproduksi karet dan tidak memproduksi sepeda motor. Sebaliknya, Korea memproduksi sepeda motor dan Di sini ada contoh kasus teori keunggulan absolut di mana negara Indonesia memproduksi 100 ton karet per hari dan 100 unit sepeda motor per hari. Berarti dasar tukar dalam negerinya yaitu 1 ton karet mengorbankan 1 unit sepeda motor dan 1 unit sepeda motor mengorbankan 1 ton karet. Begitu juga dengan Korea memproduksi 40 ton karet per hari dan 160 unit sepeda motor per hari. Berarti mengorbankan 1 ton karet untuk 4 unit sepeda motor dan 1 unit sepeda motor untuk 1/4 ton karet. Selanjutnya adalah teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif adalah teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai penukaran. Pencetus teori ini adalah David Ricardo. Penekanan utamanya adalah pada keunggulan komparatif absolut dan relatif dalam produksi komoditas dibandingkan dengan negara lain. Proses ekspor dilakukan oleh negara terhadap komoditas dengan keunggulan komparatif yang tinggi. Komoditas dengan keunggulan komparatif yang rendah diperoleh melalui impor. Perdagangan internasional dengan model perdagangan bebas akan membuat sumber daya yang langka dapat dimanfaatkan secara tepat guna. Setiap negara juga dapat melakukan perdagangan sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya pada bagian spesifikasi produksi. Keunggulan komparatif akan memberikan peluang dalam meraih keuntungan untuk perusahaan yang memiliki spesialis jika biaya yang ditetapkan berbeda. Keuntungan diperoleh ketika efisiensi produksi ditingkatkan. Spesialisasi membuat keuntungan tetap ada meski tidak terjadi peningkatan produktivitas pekerja secara individu. Di sini ada contoh kasus teori keunggulan komparatif di mana Indonesia memproduksi 60 unit TV per hari dan memproduksi 30 unit kipas angin per hari. Dasar tukar dalam negerinya yaitu 1 unit TV mengorbankan 2 unit kipas angin dan 1 unit kipas angin mengorbankan 1,5 unit TV. Begitu juga dengan Korea yang memproduksi 80 unit TV per hari dan 20 unit
kipas angin per hari, di mana 1 unit TV mengorbankan 4 unit kipas angin dan 1 unit kipas angin mengorbankan 1/4 unit TV. Setelah teori perdagangan klasik, lalu ada teori perdagangan modern. Yang pertama yaitu teori siklus hidup produk. Raymond Vernon menyatakan teori perdagangan ini di tahun 1960 untuk barang-barang hasil industri. Teorinya menyatakan bahwa suatu negara akan mulai mengekspor produknya dan kemudian menginvestasikan sejalan dengan daur hidup produknya. Teori itu menjelaskan mengapa suatu negara mengekspor sebelum mengimpor barang yang sama. Menurut Vernon, siklus hidup produk memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama tahap produk baru, ada mengembangkan dan memperkenalkan produk inovatif, ada keraguan profitable market, dan ada produksi dilakukan di negara asal. B. Tahap pendewasaan produk, ada semakin memahami nilai dan merek produk, penjualan meningkat, serta kompetitor asing dan domestik mulai muncul. Yang ketiga yaitu tahap produk terstandarisasi, ada pasar menjadi stabil serta perusahaan ditekan menurunkan biaya. Selanjutnya ada contoh kasus, yaitu Blade Inc. merupakan perusahaan yang memproduksi sepatu roda atau rollerblade. Rollerblade pernah menjadi sangat populer pada masa jayanya. Blade Inc. secara cepat menjadi pemimpin pasar dalam hal memproduksi rollerblade di Amerika. Harga saham dari Blade Inc. per 3 tahun lalu sebesar $20 Amerika per lembar saham. Namun demikian, harga saham tersebut terus menurun seiring dengan penjualannya. Harga saham Blade Inc. tahun lalu adalah sebesar $12 Amerika per lembar saham. Oleh karena adanya masalah tersebut, pihak manajemen dari Blade Inc. mempertimbangkan untuk mengurangi biaya produksinya dengan cara mengimpor bahan bakunya berupa karet dan plastik dari Thailand. Dan bukan sesuatu hal yang tidak mungkin apabila nantinya Blade Inc. akan membuka anak perusahaan di Thailand. Selanjutnya ada teori kesamaan negara. Teori kesamaan negara adalah teori perdagangan internasional yang ditemukan oleh ekonom Swedia Stefan Linder pada tahun 1961. Teori kesamaan negara adalah teori yang beranggapan bahwa kriteria konsumen di negara yang pendapatan per kapitanya sama, sedang tahap perkembangan yang sama akan mempunyai keinginan yang sama. Perusahaan yang bisa sukses memasarkan barang di domestik mereka, maka barang tersebut bisa sukses jika diekspor ke negara lain yang pasarnya terlihat mirip. Selanjutnya ada teori perdagangan baru. Teori perdagangan baru mulai muncul di tahun 1970 ketika sejumlah ekonom menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk mencapai skala ekonomi mungkin memiliki implikasi penting bagi perdagangan internasional. Skala ekonom adalah pengurangan biaya unit yang terkait dengan skala besar output. Keunggulan kompetitif berkelanjutan. A. Memiliki hak kekayaan intelektual atau HKI. Sebuah perusahaan yang memiliki hak atas kekayaan intelektual atau merek dagang, nama merek, paten, atau hak cipta seringkali mendapatkan keunggulan atas pesaingnya. Misalnya saja Coca-Cola dan Pepsi sama-sama bersaing untuk mendapatkan pelanggan di seluruh dunia dengan basis merek dagang dan nama merek mereka. Yang kedua yaitu berinvestasi dalam R&D. R&D merupakan komponen utama dari total biaya produk berteknologi tinggi. Sebagai contoh adalah Airbus telah menghabiskan lebih dari 12 miliar US dollar untuk mengembangkan jet super jumbo A380. Perusahaan dalam industri komputer, farmasi, dan semikonduktor juga menghabiskan sejumlah besar pada R&D untuk mempertahankan daya saing mereka. Oleh karena besarnya biaya masuk ini, perusahaan lain seringkali enggan untuk bersaing dengan perusahaan yang telah mapan. Jadi perusahaan yang bertindak terlebih dahulu akan mendapatkan keunggulan karena menjadi yang pertama.
Yang C yaitu mencapai economies of scope. Economies of scope menawarkan kesempatan kepada perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif berkelanjutan dalam pasar internasional. Economies of scope terjadi ketika biaya rata-rata perusahaan menurun seiring jumlah produk berbeda yang mereka jual meningkat. Perusahaan yang mampu mendapatkan economies of scope akan menikmati biaya rata-rata yang rendah, yang memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan atas rival global mereka. Contoh adalah peretail Amazon yang telah memanfaatkan baik skala ekonomi maupun economies of scope. Mereka telah mengeluarkan jumlah yang sangat besar untuk mengembangkan dan memelihara situsnya dan membangun basis pelanggannya. Oleh karena berbagai biaya ini merupakan biaya yang tetap, biaya rata-rata perusahaan per penjualan menurun seiring perusahaan memperluas penjualannya. D. Yaitu mengeksploitasi kurva pengalaman. Sumber keunggulan spesifik perusahaan lainnya dalam perdagangan internasional adalah eksploitasi terhadap kurva pengalaman. Untuk jenis produk tertentu, biaya produksi menurun seiring perusahaan mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam menghasilkan produk tersebut. Kurva pengalaman dapat menjadi sedemikian signifikan sehingga dapat mengatur kompetisi global dalam sebuah industri. Misalnya saja dalam produksi chip semikonduktor, di mana pengurangan biaya per unit sebesar 25 hingga 30% dengan setiap berlipat gandanya produksi chip kumulatif suatu perusahaan bukanlah hal yang tidak lazim. Setiap perusahaan yang berusaha untuk menjadi produsen berbiaya rendah dari chip komoditas seperti chip memori DRAM dapat mencapai tujuan itu hanya jika mereka bergerak lebih jauh di sepanjang kurva pengalaman dibandingkan dengan yang dilakukan rival mereka. Yang terakhir yaitu teori keunggulan kompetitif. Teori ini dikembangkan oleh Michael Porter dari Harvard Business School pada tahun 1990. Teori ini menyatakan bahwa daya saing suatu bangsa adalah tergantung dari kemampuan industri dalam inovasi yang selalu ada peningkatan. Yang jadi pertanyaan, apakah yang menyebabkan suatu negara mempunyai keunggulan pada industri tertentu saja? Penjelasan teori keunggulan kompetitif nasional Porter adalah ada 4 determinan yang berhubungan, yaitu yang pertama adalah sumber daya dan kapabilitas pasar lokal, dan yang kedua ada kondisi permintaan di pasar lokal, dan yang ketiga ada pemasok lokal dan industri pelengkap, dan yang keempat yaitu karakteristik perusahaan lokal. Sebagai contoh adalah perusahaan makanan burger akan mendapatkan persaingan perusahaan yang memproduksi ayam goreng. Begitu pula sebaliknya. Persaingan ini disebut Porter sebagai persaingan bentuk, yaitu yang semakin banyak perusahaan yang bermain di bidang yang sama, maka persaingan yang ditimbulkan juga akan semakin besar. Competitive advantage harus dimiliki perusahaan tersebut agar dapat menjadi market leader bagi usaha sejenisnya. Namun, meskipun sudah menjadi market leader, suatu ketika Anda akan tetap didatangi oleh pesaing yang lain. Jika tidak meningkatkan atau mempertahankan keunggulan kompetitifnya, maka status market leader tidak akan bisa dipertahankan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.